Halo teman-teman, kepikiran gak sih lo bagaimana cara yang terbaik untuk mendapatkan uang di roller coin ya? Nah, di sini gua mau coba ngebahas tentang roller coin itu sendiri, kemudian cara bermainnya, kemudian apa saja yang lebih cepat mendapatkan eh, kripto di dalam roller coin itu. Nah, kalau misalkan kalian tahu ya, Loralcoin itu sebuah platform, yaitu platform di mana di platform tersebut bisa mining kripto dan juga bisa bermain game secara bersamaan ya. Nah, kali ini gue akan membahas tersebut tidak sendiri ya. Gue akan ditemani dengan seorang atau sebuah ya ini enaknya. Kayaknya sebuah AI ya. AI di sini akan menjadi teman bicara gue untuk ngebahas roller coin itu. Ya oke, kali ini gue akan ditemani oleh sebuah AI yang akan membahas Loarar Coin itu seperti apa ya. Nggak apa-apa kan ya? Kita akan membahas hal tersebut ya. Siap banget, gak masalah sama sekali. Aku senang bisa bantu bahas soal roller coin dan kita bisa explore lebih dalam tentang apa aja yang bikin platform itu menarik. Ayo kita mulai. Oke. Oke, gue akan mencoba bertanya kepada lo ya beberapa poin semenarik apa sih Loarar Coin itu ya. Nah, menurut lo sendiri Loarar Coin itu apa sih? Wah, seru nih. Jadi roller coin itu sebenarnya platform game berbasis blockchain yang memungkinkan pemainnya untuk menambang cryptocurrency secara virtual. Pemain bisa bermain game, menyelesaikan misi, dan mendapatkan hadiah dalam bentuk mata uang kripto. Intinya, roller coin itu menggabungkan konsep game dan mining kripto dengan cara yang seru dan interaktif. Wis, ternyata semenarik itu ya. Oh iya, ngomong-ngomong si Lolar Coin itu terciptanya di tahun berapa ya? Soalnya kayaknya lama banget gitu dan gua awal bermain itu di tahun 2019. Benar nggak sih di tahun segitu? Iya, betul banget. Roller Coin pertama kali dirilis sekitar tahun 2019, jadi kamu nggak salah ingat. Sejak saat itu, platform ini udah berkembang dan punya banyak pengguna yang menikmati konsep gabungan game dan mining crypto. Jadi, kamu udah mulai dari awal banget nih. Ya, memang dari dulu tuh gua awal bermain kripto memang dari Lorar Coin dan itu memang menarik ya. Oke, terus di dalam Lorar Coin itu sendiri bagaimana ya bisa menghasilkan uang? Soalnya banyak sekali orang yang bermain game dan mining di platform tersebut dan menghasilkan uang. Bagaimana itu caranya ya? Nah, cara menghasilkan uang di roller coin itu umumnya lewat bermain game untuk mendapatkan reward berupa mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum. Selain itu, pemain juga bisa meningkatkan kekuatan mining mereka dengan membeli atau meningkatkan perangkat virtual di dalam game. Nah, hasil mining itu nantinya bisa ditarik atau ditukar ke mata uang asli. Jadi intinya semakin aktif bermain dan semakin kuat perangkat miningnya, semakin besar juga potensi penghasilannya. Oh, berarti di dalam Lolar Coin itu ada sebuah miners ya yang bisa digunakan untuk mining kripto. Seperti itu kan ya? Iya, betul banget. Di roller coin, pemain punya semacam miner virtual yang bisa ditingkatkan atau dibeli untuk meningkatkan kecepatan mining. Semakin kuat minernya, semakin besar juga hasil yang didapat. Jadi, pemain bisa terus mengembangkan dan mengoptimalkan strategi mining mereka di dalam game. Oh, terus kalau misalkan listrik nggak perlu bayar juga dong ya? Kan kalau misalkan kita membeli mining itu kan mahal, terus kalau misalkan dipraktekkan juga itu membutuhkan listrik yang sangat besar kan ya? Iya, benar. Salah satu kelebihan roller coin adalah semua proses miningnya virtual, jadi nggak ada konsumsi listrik seperti mining crypto tradisional. Wah, Semua gila. berjalan di dalam platform, sehingga pemain nggak perlu khawatir soal biaya listrik atau perangkat keras yang mahal. Ini bikin roller coin lebih ramah dan praktis untuk dimainkan. Oke, kalau misalkan di dalam Lorer Coin itu kan tadi ada berapa sih cara cara memainkannya untuk mendapatkan uang? Nah, di roller coin itu ada beberapa cara, misalnya yang pertama dengan bermain game mini yang tersedia, lalu juga bisa meningkatkan dan membeli perangkat mining virtual, dan ada juga fitur-fitur lain seperti menyelesaikan misi atau tantangan tertentu. Semua cara ini saling melengkapi, jadi pemain bisa pilih cara yang paling cocok dan nyaman buat mereka.
Oh, terus apa aja sih koin-koin yang bisa didapatkan di dalam roller coin itu? Jadi di Roller Coin itu pemain bisa mendapatkan berbagai jenis cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan juga beberapa koin lainnya yang tersedia di platform. Nah, koin-koin ini bisa ditarik ke wallet eksternal atau ditukar sesuai kebutuhan pemain. Jadi ada banyak pilihan yang bisa dieksplor. Wow, oke. Terus lu tahu nggak yang di dalam roller coin itu manner apa aja sih yang bisa yang disajikan di sana itu untuk kita beli, untuk kita pakai buat mining virtual? Ya, di Roller Coin ada berbagai macam miner virtual yang bisa dibeli, mulai dari yang sederhana sampai yang canggih. Misalnya ada miner yang berbasis CPU, GPU, bahkan ada juga miner yang lebih mahal dan lebih kuat, seperti miner berbasis ASIC virtual. Setiap miner ini punya kapasitas yang berbeda, jadi pemain bisa sesuaikan pilihan sesuai dengan budget dan strategi mereka. Oh, bukan, maksud maksud gue yang ada di dalam roller coin itu. Lu tahu nggak ininya apa namanya, jenis-jenisnya gitu di dalam roller coin ya, bukan di dunia nyata. Oh, paham. Maksudnya di dalam game Roller Coin-nya ya. Nah, di dalam platform itu sendiri, ada beberapa tipe miner virtual yang bisa dipilih, mulai dari yang basic seperti miner CPU atau GPU hingga yang lebih canggih seperti miner berbasis FPGA atau ASIC virtual. Masing-masing miner ini punya kapasitas dan harga yang berbeda, jadi pemain bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan strategi mereka di dalam game. Oke, mungkin selain itu ada banyak lah ya untuk kita bisa beli di dalam roller coin itu ya, untuk kita mining juga di situ kan ya. Iya, betul banget. Memang banyak pilihan yang bisa dieksplor, dan setiap pilihan itu bisa bikin pengalaman mining jadi lebih seru dan menarik. Jadi, kita bisa sesuaikan strategi, tingkatkan kemampuan miner, dan pastinya menikmati prosesnya. Seru banget kan? Iya, seru banget sih gua sampai sekarang sih memang masih main ya. Oke, selanjutnya menurut lo nih ya, kan di dalam roller coin itu kan ada dua cara lah ya memainkan game sama mining virtual. Nah, di kedua hal tersebut mana yang lebih menguntungkan menurut lo sendiri? Wah, pertanyaan yang menarik. Sebenarnya keduanya punya keunggulan masing-masing. Bermain game itu bisa lebih seru dan interaktif, dan kamu bisa langsung menikmati pengalaman bermainnya. Sementara itu, mining virtual lebih pas buat kamu yang pengen passive income, karena bisa terus berjalan tanpa perlu interaksi terus-menerus. Jadi, pilihan yang paling menguntungkan itu tergantung pada gaya bermain dan tujuan kamu, apakah lebih suka aktif atau lebih ke pasif. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang bermain game di dalam roller coin ya, koin kripto apa yang bisa di mining untuk mendapatkan lebih banyak? Kalau soal bermain game di Roller Coin, biasanya koin yang paling banyak didapatkan itu adalah Bitcoin dan Ethereum, karena kedua koin ini memang paling populer dan punya nilai yang tinggi. Selain itu, beberapa platform juga menyediakan koin lain seperti Dogecoin atau Litecoin. Jadi tergantung juga sama jenis game yang dimainkan dan strategi kamu, tapi umumnya Bitcoin dan Ethereum memang yang paling banyak didapat. Oke, terus lu tahu nggak di dalam roller coin itu ada game apa aja sih? Kan kayaknya banyak tuh ya kan. Lu bisa sebutin nggak satu-satu biar nanti para pendengar bisa bisa memainkannya gitu. Tentu di Roller Coin ada beberapa game mini yang seru, seperti game puzzle, game arcade, dan juga game platformer sederhana. Ada juga game yang menguji kecepatan dan ketepatan, serta game strategi yang bisa bikin kamu lebih aktif. Masing-masing game ini punya tantangan yang unik, dan setiap kali kamu bermain, kamu bisa dapatkan reward yang beragam. Jadi seru banget untuk di-explore. Apa tiap permainan tersebut itu ada waktunya ya untuk kita bisa memenangkannya ya? Iya, benar. Setiap permainan di Roller Coin itu punya durasi atau batas waktu tertentu, dan biasanya tantangannya juga semakin menantang seiring berjalannya waktu. Jadi, pemain harus cepat dan tepat dalam menyelesaikan misi agar bisa mendapatkan reward maksimal. Ini juga bikin permainannya jadi makin seru dan menantang. Oke, kalau lu sendiri menurut lu nih ya,
di dalam roller coin itu game apa yang bisa menghasilkan poin tertinggi ketika kita bermain di roller coin? Kalau menurutku, biasanya game yang paling menguntungkan itu adalah game yang menggabungkan keterampilan dan kecepatan, seperti game arcade atau game puzzle yang butuh ketepatan. Biasanya, game-game seperti itu memberikan lebih banyak reward dalam waktu yang relatif singkat. Tapi, tentu saja, tergantung juga pada skill dan strategi pemain. Jadi, coba-coba aja beberapa game untuk lihat mana yang paling efektif buat kamu. Oh, berarti memang ini ya, tergantung dari gaya kita ya, mau milih yang mana nih, maining atau bermain game ya. Soalnya memang kedua hal tersebut kan bisa digabungkan lah ya. Betul banget, memang kombinasi keduanya bisa bikin pengalaman di roller coin jadi lebih kaya dan fleksibel. Kamu bisa sesuaikan sesuai dengan waktu yang kamu punya dan juga preferensi pribadi. Jadi tetap seru dan tetap bisa dapat keuntungan dari kedua sisi itu. Mantap kan? Mantap banget. Oke, itu pertanyaan terakhir gua. Oke, terima kasih ya udah menemani gua kali ini untuk membahas roller coin ini ya. Mungkin kita akan melanjutkannya di sesi-sesi yang akan datang ya. Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama, senang banget bisa ngobrol dan bahas roller coin bareng kamu. Kalau ada pertanyaan lain atau mau lanjut diskusi kapanpun, tinggal kabarin aja. Semoga seru terus, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya, gimana tadi penjelasan dari si Mbak-Mbak AI itu ya? Nah, dari penjelasan tersebut ada beberapa poin sih ya yang mungkin kurang ngena ya ketika tadi gua nanya. Itu yang pertama, jenis manner yang ada di roller coin dia tidak bisa menjawab secara terperinci. Nah, oke, sekarang gua buka roller coinnya ya biar teman-teman bisa lihat manner-manner apa aja yang ada di roller coin dan berapa harganya. Nah, dari situ kita bisa melihat di store-nya ya, di store kemudian klik manners. Nah, di sini kalian bisa lihat manners-mannersnya ya kan, ada brush and palette, berries, fashion mind dan lain-lain ya. Dan masing-masing itu mempunyai harganya ya. Dan kalau misalkan kalian mau membelinya itu harus menggunakan koin RLT. Nah, tapi dari RLT itu lu bisa ngerubah lewat Bitcoin juga. Nah, dari Bitcoin kemudian lu beli by ARLT. Nah, jadi nanti ketika lu mau beli salah satu miners ini, lu harus ngedepositin Bitcoin itu seharga yang ada di sini ya. Kemudian lu kirim ke deposit address yang ada di bawah sini. Nah, itu terserah ya. Lu mau dari coin wallet manapun. Nah, itu adalah manners-manners yang bisa dibeli dan lu pakai untuk mining simulation virtual ya. Dan kemudian ada game-game yang punya poin tertinggi. Nah, di sini gua mau memperlihatkan game apa aja yang bisa lu dapatkan poin tertingginya ya. Dari sini Crypto Hamster sekitar 6090 poin. Nah, itu yang lainnya tuh di bawahnya. Ya, oh satu lagi di Mission Hams Possible. Nah, ini nih game baru sih menurut gue, soalnya yang di tahun 2019 itu nggak ada nih permainan ini. Kemudian ada Cryptonoid, kemudian Lambo Rider. Nah, ini Lambo Rider juga salah satu yang mempunyai poin tertinggi ya. Nah, jadi kalian bisa memainkan game-game poin ini secara berulang-ulang sampai dia level ketiga. Jadi setiap level ini si reward poinnya itu akan terus bertambah ya. Lu harus tahu di sini roller coin itu kalau misalkan lu nggak punya baterai, nah sekarang itu ada baterainya ya. Kalau dulu tuh 2019 lu mainin roller coin terus mining itu tanpa baterai juga bisa. Nah, tapi sekarang lu harus beli baterainya ya kan. Nah, ini harus lu jaga. Tubar ini sama dengan 24 jam ya. Jadi si miner lo ini akan bertahan akan on selama 24 jam. Jadi lo harus ngejaga baterainya ini ya.
Kemudian satu lagi perbedaan bermain game nih kita bandingin dengan 2-3 tahun yang lalu ya. Bisa lu lihat gue udah simulasin ya, dan gue udah memainkannya di beberapa game ya kemarin. Nah, bisa kalian lihat di sini ini merupakan poin hash power gue ya. Kemudian di tahun 2019 dulu itu lu kalau udah nyampe 100.000 giga hash power itu lu bisa mendapatkan 0,01 satoshi ya. Jadi di sini ketika dulu lu udah 100.000 giga hash power lu udah bisa dapat 0,01 satoshi. Nah, tapi gimana kalau sekarang di tahun 2025 ini, apakah 100.000 giga hash power itu udah bisa mendapatkan 0,01 satoshi? Kita coba ya. Oke, gue udah bermain. Nah, permainan pertama gue coba di CryptoHex ya. CryptoHex ini ketika gue menang, gue mendapatkan di 2.550 poin, dan kemudian gue balik lagi ke home untuk melihat hash power gue, dan ternyata belum naik ya. Mungkin ini ada kesalahan kalkulasi kali ya di dalam sistemnya ya. Ini seharusan gue mendapatkan di 3.500 giga hash power. Kenapa gue nggak tahu ya. Kemudian permainan kedua itu gue memainkan koin klik. Nah, ketika gue menang di sini gue mendapatkan 1.200 poin. Nah, di sini gue mendapatkan new hash rate-nya sekitar 3.470 tera hash point ya. Seharusan sih gue dapatnya di 4.700 ya. Soalnya kan tadi 3.500 ditambah 1.200 ya kan. Sosan segini nih, gue nggak tahu nih. Oke, permainan ketiga gue memainkan Dr. Hamster. Dr. Hamster gue mendapatkan di 3.200 poin. Kemudian gue kalkulasiin ya kan, yang tadi 3.470 ditambah 3.012 menjadi 6.482 ya seharusan, tapi di sini malah 4.670. Nah, ini gua nggak tahu lagi ya kan. Yang penting mereka udah mengkalkulasikan. Nah, di sini gua hoki, gua mendapatkan 500.000 terahash ya untuk 24 jam menghasilkan si poin tersebut. Gua balik lagi ke home dan ternyata memang sudah dikalkulasikan menjadi 507 ribuan lah ya, sekitaran itu. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung seharusnya di 504 ribuan lah ya. Nah, ini gua nggak tahu nih si roller coinnya dia lagi error atau enggak ya. Tapi yang jelas dengan poin yang sebesar ini belum mendapatkan 0,01 satoshi ya kan. Kenapa si satoshi ini penting? Karena di sini yang akan mengkalkulasikan Bitcoin lu secara terus menerus ya kan, setiap 10 menit ya kan. Nah, kalau di tahun 2019 kemarin lu 100.000 giga hash saja lu udah dapat 0,01. Nah, sekarang di 504.000 aja lu belum dapat ya kan. Nah, oke, nah sekarang gue permainan keempat, gue main di coin match. Kemudian gue menang, gue dapat 2.160 ya. Dan gue hoki di sini juga mendapatkan 1.000 peta ya, peta hash power. Dan di sini gue kalkulasiin si 507.000 tadi ditambah 2160 ya. Jadi 509 ribuan. Nah, ditambah lagi sama si powernya nih yang 1.000 peta hash power. Nah, kalau misalkan gue balik lagi ke home dan memang benar di sini sudah menjadi saat 1.500-an peta hash power, dan lu bisa lihat di sini ya ketika ditambah. Nah, ini kalkulasinya hampir benar ya, mendekati lah ya. Dan lu lihat di sini di atas satu peta hash power itu sudah mencapai 0,01 satoshi. Dan itu range-nya dari tahun 2019 sampai tahun 2025 ini jauh banget ya. Dari giga ke peta itu jauh banget ya kan. Nah, makanya kalau misalkan lu bermain game di roller coin itu mungkin agak capeknya juga ya kan.
Nah, di sini ketika lu udah mendapatkan 0,01 satoshi, di sini enak. Lu kalau misalkan setiap 10 menit ini akan ditambahkan si 0,01 satoshi ini ke dalam Bitcoin yang lu peroleh, ya kan. Nah, ini akan lu dapatkan setiap 10 menit. Nah, itu mungkin perbandingan ya dari bermain game di Lollarcoin dan mining di Lollarcoin. Tapi kalau misalkan lu bermain game di mining di Lollarcoin, sorry, itu lu harus mengeluarkan uang yang cukup banyak ya, karena lu harus beli dari mulai baterai sama minersnya seperti itu. Dan itu mungkin yang bisa gua sampaikan ya untuk perbandingan mana sih yang lebih cuan dari lu bermain sama lu mining di Lollarcoin ya. Oke, ya itu aja informasi dari gue ya. Jangan lupa subscribe dan like video gue ini ya. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.